Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Jamil Fauzi, guru MIK Daung, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, sekaligus mahasiswa PPG IAIN Pontianak. Dalam rangka memenuhi uji kinerja, saya akan membuat praktik pembelajaran di kelas 4 dengan materi tata cara berwudu. Berikut penjelasan video pembelajaran saya. Assalamualaikum. Oke, bagaimana kabar hari ini anak-anak? Mantap. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan baca doa dulu dipimpin oleh salah satu orang. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa baik. Oke, terima kasih untuk Ikram ya, yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sekali lagi, bagaimana kabar hari ini anak-anak? Mantap. Semangat untuk belajar hari ini? Mantap. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Ada yang tidak sekolah hari ini? Ada. Siapa? Udin. Udin, kenapa Udin? Hah? Bisul. Oke, terima kasih. Kita absen dulu satu orang ya. Yang disebutkan namanya silakan untuk menjawab hadir ya. Alisa hadir. Balkis hadir. Fatir hadir. Faiha mantap. Ispi ngegebrai. Ilham luar biasa. Ikram mantap. Oke, semuanya cuman Udin aja ya yang tidak masuk hari ini ya. Jadi kita sekarang ini ya, pada hari ini akan mempelajari tentang tata cara wudhu dan sholat ya. Coba sebelum ke pembelajarannya, kalian suka berwudhu nggak? Suka berwudhu? Suka. Nah, suka sholat? Suka. Bagus. Suka kelewat? Suka. Nah, sekarang mau bertanya dulu nih, sebelum masuk ke pembelajaran ya. Ada yang tahu nggak kenapa kita kan sebelum sholat itu kan selalu melaksanakan wudhu, betul? Kenapa sebelum sholat kita harus wudhu dulu? Ayo, ada yang tahu? Kenapa sebelum sholat kita harus wudhu?
Suka wudhu nggak? Sebelum sholat suka wudhu dulu? Iya, kunaon suka wudhu dulu gitu. Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu dapat hadiah. Beneran. Kenapa kalau sebelum sholat kita harus wudhu terlebih dahulu? Nah, gini. Kalian kan mau sholat nih. Sholat, mau di masjid, mau di rumah masing-masing. Tapi kalian tuh sebelumnya tidak wudhu dulu. Sah nggak? Sah. Jawaban bisa dimasukkan nggak ke sana? Barusan kan pertanyaannya, kenapa sebelum sholat kita harus wudhu dulu? Karena kalau tidak wudhu sebelum sholat, sholatnya tidak sah. betul, seperti itu. Ada yang menambahkan lagi? Hadiahnya nanti diambil, ya. Pokoknya mah ada lah, tenang. Pokoknya mah yang banyak berbicara, yang interaktif, pokoknya nama nanti ada hadiahnya. Pokoknya mah nggak usah khawatir, nggak usah sungkan. Pokoknya mah ayak kerjaan, ya. Luar biasa, mantap. 2. Ada yang lagi yang menambahkan? Sok, berpikir. Ini masih pagi, jadi otak kalian masih encer, gitu kan? Jadi masih segar. Jadi masih bisa siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. 2 orang tadi supaya sholatnya sah. Yang kedua supaya terhindar dari hadas kecil. Bagus. Ya, lanjut. Masih ada lagi? Silakan disiapkan buku kalian masing-masing. Nah, ya, jadi pembelajaran hari ini adalah kita akan mempelajari tentang tata cara wudhu dan sholat, dan juga kita supaya apa? Supaya mengerti dan memahami bagaimana wudhu yang dianjurkan, wudhu yang sah, dan juga termasuk sholat yang dianjurkan, termasuk sholat yang nantinya akan diterima. Jadi jangan sampai sholat dengan ukur dan humpul. Nah, jadi kita nanti akan dibahas ya, bagaimana tata cara wudhu, bagaimana tata cara sholat. Nah, itu yang harus kalian perhatikan dan harus kalian terapkan di dalam kehidupan kalian, di dalam sehari-hari kalian. Nah, oke. Sekarang yang selanjutnya, ya, yang harus kalian pahami, kita akan melihat dulu sebuah tayangan, ya, sebuah tayangan di mana tayangan ini adalah menjelaskan bagaimana cara berwudu yang baik dan bagaimana sholat yang baik. Nah, kita akan melihat tayangan ini, ya. Perlu diperhatikan di sini, demi kesempurnaan wudu, jika hendaknya sebelum berwudu termasuk cuci terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, itulah tadi sebuah tayangan, ya, yang menjelaskan tentang tata cara wudhu yang baik, ya. Dan di sini juga ada gambar bagaimana tata cara wudhu yang baik, yaitu yang pertama perlu kalian perhatikan dan perlu kalian ketahui apa yang dimaksud dengan wudhu, ya. Jadi kalian itu suka berwudhu kan? Suka berwudhu nggak? Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian. Ada sebuah gambar. Pertama,
kalian seperti biasa melakukan apapun termasuk wudhu diawali dengan baca Asok Tara. Nah, awali dulu dengan baca Bismillah. Nah, yang pertama mencuci kedua telapak tangan. Mencuci kedua telapak tangan kanan dan kiri hingga bersih dari segala kotoran yang tampak maupun yang tidak tampak. Jadi kokocok sebelumnya. Tong langsung ketemu sebab di dia bisa aya kuman. Tadi nges nyabak naon, nges nyabak ti kotok, ti muning gitu kan. Nah, berarti kalian harus bersihkan dulu ya. Cuci kedua tangan kalian kiri dan kanan. Mau itu tampak, misalkan ngajeplok di dia ti kotoknya ataupun tidak tampak, itu tetap kalian harus pertama adalah mencuci kedua tangan. Yang kedua, yang selanjutnya membersihkan mulut dan lubang hidung. Kumur-kumur ya, kumur-kumur. Asok Tara, kumur-kumur hadap kiblat, kalian berdoa. Semuanya udah hafal doanya? Doanya setelah wudhu udah hafal? Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa Allahumma ij'alni minat. Oke. Kalau niat wudunya apa? Nawaitu itu juga bisa ya. Oke, yang selanjutnya ini sudah terbentuk masing-masing kelompok. Ini ada kelompok apa ya, kita ambil dari oke, waktunya habis ya, waktunya habis. Nah, sekarang kelompok mana yang siap untuk pertama kali menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian? Oke, kelompok apa ini? Al-Malik. Silakan Al-Malik ke depan ya. Al-Malik ini coba kalian perhatikan dari kelompok lain, coba samakan persepsi kalian tentang tadi tentang syarat sah wudhu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok Al-Malik. Apa syarat sah wudhu teh? So. Menggunakan air suci dan menyucikan. Menggunakan air suci dan mensucikan. Betul. Lanjut. Tidak ada penghalang di kulit. Tidak ada penghalang di kulit. Contoh. Oke, beri tepuk tangan. Tepuk tangan. Silakan untuk duduk. Terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok Al-Malik yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kita pada siang hari ini. Ya, pertama menggunakan air suci dan mensucikan. Yang kedua, tidak ada penghalang di kulit. Yang ketiga, sudah berakal dan tamyiz. Sudah berakal itu kayak gimana? Nah, kita sekarang ada refleksi untuk kalian ya. Di sini ada beberapa soal yang harus kalian jawab. Silahkan kalian isi ya. Silakan untuk dibagikan masing-masing. Nah, ini mah bukan diskusi, ini mah masing-masing ya. Oke. Oke, waktunya habis. Silakan dikumpulkan oleh satu orang. Silakan dikumpulkan di depan.
Kemudian selanjutnya mana uang nanti? Pembelajaran kita pada hari ini dicukupkan sekian. Semoga di hari yang selanjutnya masih tentang pembelajaran fikih kita bisa mempelajari dengan baik dan juga bisa memahami pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari ya pada minggu yang selanjutnya. Jadi untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih semuanya anak-anakku sekalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.